Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzrahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin yang berbahagia, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 7 Maret, insya Allah beberapa hari lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat itu sudah hafal bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat perintah Allah tentang puasa ini berbeda dengan sholat, zakat dan haji. Kalau perintah sholat pakai fi'il amar, aqimis sholat, laksanakan sholat. Wa ataz zakat, keluarkan zakat. Hijjul baita, laksanakan haji. Tetapi di bulan Ramadan diketuknya hati kita dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, baru kutiba, diwajibkan kepada mu berpuasa. Sangat berbeda dengan sholat, berbeda dengan zakat, berbeda dengan haji. Kenapa begitu? Karena memang yang diketuk itu adalah orang beriman. Maka dalam ayat itu kenapa tidak orang Islam yang dipanggil? Karena banyak juga orang Islam itu yang tidak beriman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita memasuki bulan Ramadan, waktu puasa diwajibkan seperti kita pahami. Setelah turun 5 ayat surah Alaq, selama 10 tahun belum ada perintah apa-apa. Baru setelah Nabi kembali dari Isra Mi'raj, datang perintah sholat. Pindah ke Madinah tahun ke-2 Hijrah, datang perintah zakat. Tahun ke-3 Hijrah, datang perintah puasa. Bapak, kaum muslimin, waktu bulan Sa'ban datang, kenapa Sa'ban itu namanya? Bercabang-cabang pikiran orang Arab pada waktu itu. Karena setelah Sa'ban Ramadan datang, tidak bebas makan siang, tidak bebas semua suami istri, tidak bebas merokok dan sebagainya. Tapi Nabi sangat tahu, maka Nabi memberikan bonus, man pariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Siapa yang gembira saja baru dia memasuki bulan Ramadan, malaikat datang mengambilnya, surga sudah menunggunya. Inilah untuk keistimewaan bulan Ramadan kita. Kemudian ayat ya ayyuhalladzina amanu tadi dilanjutkan oleh Allah. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra fayasumhu. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia. Dan kemudian paman syahida, siapa yang hadir menyaksikan bulan di bulan Ramadan, falyasumhu. Ditambah oleh hadis Nabi, sumu li ru'yah wa aftaru li ru'yah. Berpuasalah kamu dengan melihat bulan dan berbuka melihat bulan. Ru'yah itu ada berapa jenis? Yang pertama ru'yah bil aini, ru'yah dengan mata telanjang. Ini yang dilakukan oleh Rasul, dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mata telanjang saja. Kemudian dilanjutkan oleh Muawiyah dan Abbasiyah,
dilanjutkan dengan Turki Utsmani yang selama 600 tahun, kemudian ditemukan teleskop tahun 1600, dibantulah penglihatan tadi dengan teleskop. Kalau dulu mata telanjang, kemudian dibantu yang ditemukan oleh Wesley dari orang Belanda. Dan kemudian setelah itu ditambah lagi dengan kamera. Jadi sekarang melihat bulan itu di samping mata telanjang, teleskop dan kamera. Dan kemudian ru'ya bil ilmi, ru'ya dengan hisab. Sudah kemudian Muhammadiyah baru 1938 itu adukan dengan hisab itu. Tapi sebelumnya adalah ru'ya bil aini, lihat dengan mata telanjang. Inilah yang perlu kita pahami. Kemudian puasa 2024 ini berbeda mungkin mulainya, tapi hari raya Idul Fitrinya sama. Kenapa berbeda? Karena ketentuannya melihat bulan itu kesepakatan 4 menteri agama yang kita kenal Mabim, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, minimal bisa dilihat kalau 3 hilal itu 3 derajat. Kalau sekarang 0,33 dah sampai setengah. Itulah kemungkinannya tidak bisa dilihat. 0,033 tidak sampai setengah. 0,33. Maka untuk itu kemungkinan besar tidak mungkin bisa dilihat. Sebenarnya di Indonesia pemerintah kita sudah menetapkan 134 titik di Indonesia. Ada saja yang melihat satu, mungkin di Pulau Seribu, mungkin di Jawa, kemudian dia melihat di Sumpah puasa hari Senin. Tapi kalau tidak satu pun yang melihat, kata Nabi, fa in umma alaikum fadullah. Kalau tidak bisa dilihat, sempurnakan Sa'ban 30. Maka puasa jadinya tanggal 12 hari Selasa. Terus lihat. Tetapi terjadi perbedaan itu kita jadikan ikhtilafu ummati rahmah. Jadi kita jadikan rahmat. Jangan seperti yang tahun puasa yang lalu menjadi laknat, malah ada yang dipidanakan. Itu puasa yang lalu itu. Jadi belum dewasa kita menghadapi perbedaan pendapat itu. Dan kemudian ada pula mengatakan badan hifsa ruya semata itu dibubarkan saja, tidak dewasa kita melihat itu. Maka untuk itu hadis Nabi itu kita manfaatkan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan kita jadikan rahmat. Silakan yang mungkin dengan hisab sudah mulai hari Senin, yang ru'ya walaupun nanti ketetapannya tanggal 29 setelah matahari terbenam, pemerintah kita mengundang duta besar negara sahabat dan kemudian Komisi 8 DPR RI dan Majelis Ulama organisasi Islam untuk menetapkannya. Tapi dengan indikator yang kita sebutkan tadi tidak mungkin bisa terlihat karena 0,33. Dalam ilmu falak, ilmu Islam tidak bisa itu lihat. Minimal 3 yang dikatakan neo Mabim itu ketetapan 4 negara yang Mabim, Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura. Bagi kita menghadapi Ramadan, Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas qad azullukum syahrun azimun mubarakun syahrun ja'alallahu siyama niharin wa qiyama lailatin wa man taqarraba bi hasrati minal khubazi kana kaman ada faridatun pamasyahu wa man ada faridatan kana sab'ina faridatun pawasahu. Kata Nabi, hai seluruh manusia mendapat naungan yang besar dengan kedatangan bulan Ramadan. Puasa di siang harinya, qiyamul lail di malam harinya. Yang kita sebut qiyamul lail ada tarawih, ada witir, ada tadarus. Kata Nabi, aman taqarraba bi khasati, siapa yang berbuat yang sunat di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan wajib. Kaum muslimin datang ke masjid, salat tahiyatul masjid 2 rakaat, pahalanya sama dengan yang wajib. Kaum muslimin sebelum salat wajib ada qabliyah, ada ba'diyah, pahalanya sama dengan yang wajib. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang berbuat yang wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat. Misal kita contohkan salat kita ini kan 17 rakaat sehari semalam. Karena di bulan Ramadan dikalikan 70. Karena kita berjemaah dikalikan 27.
Itu ada yang menghitung mencarikan kita sholat yang 1 bulan berjamaah itu di hari lain lebih kurang 11 tahun 12 hari. Itu pahalanya yang kita raih. Itu dalam bentuk yang wajib saja. Belum dalam bentuk infak, wakaf, sedekah dari kaum muslimin semuanya itu. Inilah makanya ibadah yang 1 tahun sekali itu memang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk itu tentunya seperti doa yang dipanjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan ketemu juga kami hendaknya di bulan Ramadan. Kita sudah diberkati oleh Allah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan kita akan melakukan ibadah puasa Ramadan. Maka untuk itu ibadah puasa kita ini kualitasnya kita tingkatkan. Seperti dikatakan Imam Ghazali, ada puasa orang awam, ada puasa orang khawas, ada puasa khawas bil khawas. Puasa orang awam tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak bersama istri, itu. Tetapi puasa orang khawas tidak makan dan minum bersama istri, mulutnya dijaga. Itu lagi. Dan kemudian khawas bil khawas, di samping tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubung sama istri dan menjaga mulutnya, matanya juga dijaga. Makanya puasa itu namanya imsak. Jadi bahasa Arabnya puasa asyab imsak. Imsak itu menahan pemandangan kita, menahan jalan kaki kita, menahan tangan kita. Maka dikatakan oleh Nabi, kalau di bulan Ramadan ada yang mengajak kita untuk bertengkar, jawab, ini shaimun, saya sedang berpuasa. Jadi ada yang memancing-mancing emosi kita, jawab saja, ini shaimun, saya sedang berpuasa. Tentunya karena kita sudah kesekian kali melaksanakan ibadah puasa, mungkin bapak yang berumur 60 sudah 50 tahun puasanya, yang berumur 50 sudah 40 tahun, yang berumur 40 30 tahun. Inilah kualitas puasa kita tingkatkan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kami sendiri, kemudian untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila thoriq thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La